Halo semua, apa kabar? Jadi ini adalah Linkbuds S. Dapat nggak kalian? Ini adalah Sony Linkbuds S. Jadi adalah TWS terbaru keluaran Sony, lanjutannya seri Linkbud, tapi juga agak-agak mirip sama WF-1000 XM4. Kenapa? Yuk kita bahas. Secara nama, Linkbud harusnya ini adalah Linkbuds S tuh penerusnya Linkbuds kemarin. Nah, Linkbuds kemarin itu gue nggak coba, jujur aja. Tapi dia adalah suatu TWS yang ada bolongannya. Jadi bolongannya itu untuk menunjukkan bahwa suara tuh secara pasif bisa masuk. Pasif tuh artinya tanpa modifikasi software lah, atau tanpa artificial intelligence. Jadi suara masuk aja, artinya ambience juga masuk. Nah, itu yang gue pikir tadinya mau disampaikan seri Linkbuds, bahwa bentuknya akan seperti itu, akan ada passive, passive ambience masuk, tapi ternyata hadir dengan bentuk yang seperti ini. See, this is the usual TWS form. Jadi benar-benar inilah seperti biasa, ini bentuknya seperti ini. Bukan berarti bentuk ini biasa, ini lucu banget, kecil banget, ringan banget, tapi bukan sama Linkbuds kemarin. Linkbuds kemarin yang bolong ini udah nggak ada lagi bolongannya. Ini lebih mirip sama WF-1000 XM4. Modelnya sama kan, boleh dibilang. Right? Oke. Nah, itu yang pengen jadi gue tanya kemarin ke Sony. Kenapa Linkbuds ini kok agak bingungin gitu loh. Tujuannya kemana sih? Ternyata jawabannya adalah tujuannya ke ambience-nya itu. Jadi seri Linkbuds S-nya ini menawarkan active noise cancellation dan off-nya kalau dimatikan, tapi di tengahnya adalah ada semacam adaptive-nya. Jadi kayak memanfaatkan ambience yang ada, jadi bisa diatur level ambience-nya 0 sampai 20. Jadi level kekedapannya, ke-cancellation-annya itu bisa diatur sampai 20 level. Nah, itulah seri Linkbuds. Sedangkan yang WF ini, XM4 ini mati atau nyala. So you just have to choose between those two. Sekarang gue prefer mana sih antara yang XM4 kemarin atau yang Linkbuds S? Gue pilih Linkbuds S. Kenapa? Gue jelasin. Pertama, secara desain. Desainnya ini, kalau kita belum ngomongin, ini anggap aja warnanya yang sama ya. Kebetulan gue dapet sampelnya yang hitam dan putih nih. Jadi kalau kita bandingkan secara ukuran, Linkbuds S jauh lebih kecil. Secara berat lebih ringan juga walaupun tidak jauh. Ini sekitar 78 gram atau 9 mungkin, ini sekitar 6 gram. Jadi begitu masuk di kuping, di telinga kita, selain juga ringan, tapi juga kayak nggak kelihatan. Jadi kalau kita dari depan, ini kan kelihatan pakai ini, tapi kalau dari depan pakai Linkbuds S kayak nggak kelihatan menurut gue. So, ini lebih nyaman banget di kuping, lebih nyaman karena lebih ringan dan lebih kecil. Selain itu, untuk olahraga akibatnya lebih enak. Gue bawa lari, gue bawa olahraga lain yang cukup banyak gerakannya, itu nggak pernah lepas. Ya, semoga nggak ada hentakan keras ya di kepala gue sehingga harus kelepas ininya. Amit-amit, tapi ini udah cukup banget buat olahraga. Karena desainnya ini pun, jadi kan menariknya ini kualitas suaranya hampir sama yang XM4. Bahkan sama-sama LDAC atau ledak. Woy, ledak. LDAC adalah kodek khusus yang dimiliki TWS ini dengan beberapa smartphone tertentu. Sayangnya itu bukan kodeknya buat iOS. Jadi untuk beberapa seperti S22 Ultra gue ini, dia ada LDAC-nya atau ledaknya. Jadi kualitas suara hampir sama, sebenarnya bagus. Lalu saking nyamannya ini dipakai, ini juga disarankan bisa dipakai untuk tidur. Buktinya apa? Jadi kalau kita pakai tidur, dia menawarkan services yang namanya Endel. Endel ini services baru. Kalau kita lihat di tab service-nya di aplikasi headphone Sony ini, ada aplikasi yang namanya Endel. Jadi dia connect ke aplikasi luar yang namanya Endel. Dia tuh semacam suatu aplikasi yang bisa membuat noise tertentu untuk fokus kerja, untuk tidur, dan beberapa setting ambience lain. Jadi bayangkan untuk tidur memberikan noise yang cukup, seperti beberapa headphone yang dibikin untuk tidur ada, gue pernah review juga. Tapi dia tuh memberikan noise-nya tambahannya. Jadi bukan cuma TWS khusus buat tidur, tapi bisa dipakai buat dengerin musik, telepon, segala macam, dan tidur.
right? Sayangnya, Andal ini adalah services berbayar. Free trial, tapi berikutnya lo akan berbayar. Gue sebenarnya bukan orang yang perlu banget untuk pakai headphone ini buat tidur. I sleep quite well, beruntung. Tapi ini ada pilihan buat kalian yang mungkin butuh ambience untuk kerja, untuk tidur, untuk macam-macam. Cobain aja, ada di Andal. Nah, sisanya dengan harga beda sekitar 1 juta, ini lebih murah, Linkbuds S lebih murah, lebih enak di kuping, lebih ringan, lebih mantep, dan ada Andal services tadi, masih LDAC, dan terakhir dari segi casing, walaupun ini nggak wireless recharging ya, nggak kayak yang XM4, tapi ada tombolnya. Ini sesuatu hal sederhana yang harusnya setiap TWS tuh ada untuk reset, walaupun reset itu bisa lewat dengan tahan berbagai macam sensor atau yang ada tombol di headphone-nya, di earphone-nya, tapi gue lebih suka ada tombol di sininya dan it goes well. Dan ya, gue lama-lama suka warna putih ya. Untuk gadget, awalnya gue gak suka loh, gue pikir gadget tuh aman hitam aja, tapi putih dia lucu banget. I love it. Right? So, sampai ketemu di episode berikutnya. Semoga ini menjawab mana yang lebih bagus, mana yang dibeli. Bye now. Be nice.